Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yugi. Kali ini saya akan membahas pertandingan yang kalian tunggu ya, yang sudah berakhir kemarin, yakni final Liga Champions antara Bayern Munchen melawan PSG. Skornya adalah 1-0 untuk kemenangan Bayern Munchen. Ya, sebenarnya ya saya tidak menonton sejak awal karena saya tertidur. Untungnya saya dibangunkan oleh ayah saya. Jadi saya melihat itu pada menit 40 ya. Jadi saya agak menyesal ini nggak nonton dari awal. Tapi ya apa boleh buat ya. Saya akan menganalisisnya dan menjelaskan pertandingan itu ya semaksimal saya dari pengamatan saya. Kita mulai saja ya. Nah, final ini berlangsung di Portugal ya, dipimpin oleh wasit berasal dari Italia ya. Nah, wasit ini bernama Daniel Orsato. Dia nggak pernah sebelumnya memimpin final besar, dan ini perdana buat dia, final Liga Champions. Untuk saya selama 90 menit itu dia memimpin laga ini dengan baik, tidak ada keputusan yang kontroversial ya. Semuanya bisa diterima dan bisa dipahami. Lalu kita mulai dari PSG ya. PSG formasinya sama ya. Jadi sama formasinya, nggak ada perubahan, dimana Di Maria, Mbappe dan Neymar di depan. Sementara Munchen ini yang nggak ada itu Perisic ya. Dia di bangku cadangkan setelah yang laga kemarin dia main. Yang main dari awal ini yang menggantikan Perisic adalah Kingsley Coman ya, pencetak gol final hari ini. Lalu kita berlanjut pada jalannya laga ya. Jalannya laga itu ya memang sulit, sama-sama menerapkan intensitas yang cukup tinggi, dimana keduanya mencoba untuk menyerang ya. Cuma yang terjadi ini memang kalau kata pengamat sepak bola Coach Timo Schneemann di program DPI di YouTube, beliau mengatakan bahwa keduanya ini sama-sama menyerang, cuma sama-sama juga bermasalah di sepertiga akhir lawan ya, dimana banyak umpan yang putus. Nah, itulah kenapa beliau menambahi bahwa jumlah shot on goal dari Munchen itu cuma 3, sementara dari PSG cuma 2 ya. Nah, itu yang terjadi sehingga membuktikan jika mereka ini sama-sama minim menciptakan peluang. Terus di sini PSG ya terlihat bahwa saya lanjutkan ya. Jadi di sini PSG terlihat kesulitan ya, terutama Di Maria, Neymar dan Mbappe untuk mengobrak-ngabrik pertahanan Munchen karena memang Munchen menerapkan sistem zona marking, di mana di sini ketiga penyerang PSG sulit menemukan ruang. Ditambah ini PSG tidak memiliki gelandang pengatur serangan ya, sehingga ini benar-benar peran 3 striker ini seharusnya rajin menjemput bola gitu. Jadi yang tumpuannya di striker, dimana kalau nggak ada gelandang serang ini para penyerang PSG ini mesti rada sulit mendapat suplai bola. Nah, kemarin terjadi karena tidak dapat suplai bola, maka PSG juga serangannya tersendat. Nah, sementara di Munchen memperagakan sepak bola yang kita ketahui bersama, di mana Munchen itu kolektif ya, nggak mengandalkan satu pemain saja ya. Kemarin pun sistem permainan sama, nggak berubah, cuma di sini Munchen Boateng ya, itu bek tengah Munchen mengalami cedera di menit babak pertama ya, menit mungkin 20-an ya. Itu dia cedera dan digantikan oleh Niklas Sule ya. Dan untungnya Sule tampil cukup baik. Nah, ini yang terjadi adalah bahwa lini tengah PSG kalah ball possession ya, karena dimaklumi karena PSG ini lini tengahnya nggak ada yang kreatif ya, jadi mesti kalah ball possession walaupun mereka memiliki gelandang
tiga gelandang PSG itu pekerja semua. Jadi tipe pekerja, sehingga ini membuat tabrakan peran yang sangat besar ya. Jadi tidak ada gelandang kreatif ini di PSG ya. Sangat disayangkan ya. Sementara Munchen memang terkenal ya dengan Thiago dan Goretzka yang memimpin tengah dengan baik, dimana Goretzka yang lebih kepada memutus serangan dan Thiago yang mencoba untuk mengalirkan bola. Dan memang Thiago tampil baik ya, memang dia dapat diandalkan dan menjadi metronom dari dari serangan Munchen dengan baik. Pasti nih Barcelona menyesal ya, itu udah jelas, nggak mungkin ditolak, pasti menyesal itu, karena dia pemain yang bagus dalam mengalirkan bola. Nah, di sini trio penyerang PSG memang sulit mendapatkan ruang karena mereka benar-benar dimatikan ya. Dan di PSG sendiri ketiadaan gelandang serang sangat fatal, di mana mereka kalah possession, sehingga Munchen benar-benar bisa menguasai bola lebih banyak. Dan statistik pun membuktikan kalau mayoritas poin-poin di statistik itu dimenangkan Munchen ya. Dari possession, jumlah shot, terus jumlah pelanggaran juga itu dimenangkan Munchen. Jadi terlihat kalau Munchen memiliki agresivitas bermain yang lebih baik dari PSG. Lalu menginjak golnya ya. Nah, golnya ini gol yang tidak kita duga ya. Karena biasanya Kingsley Coman ini pencetak golnya ini biasanya suka lari ya, dribble, lari, shoot, itu kesukaan dia. Cuma kemarin itu sundulan. Credit point kita berikan kepada Joshua Kimmich ya, bek kanan Munchen, melakukan overlap dan memberikan umpan lambung setengah crossing ya itu, soalnya rada dari tengah. Dan itu sangat bagus sekali umpannya, itu mengingatkan saya pada umpannya Beckham, karena benar-benar gerakan bolanya itu parabola dan sangat pas di kepalanya Coman ya. Di sini ada yang bilang kalau penjagaannya kurang, namun menurut saya ini karena strikernya nggak turun, sehingga membuat pada situasi gol itu PSG kalah jumlah. Terlihat jika Kehrer ya, Thilo Kehrer, bek kanan PSG ini menjaga Lewandowski, sementara Coman itu datang dari belakang ya, sehingga mesti pemain yang menjaga itu kalau ada pemain lain di sisi dia itu mesti lolos ya, karena sudah terlambat, karena dia hadapnya itu di Lewandowski. Kalau dihadap Coman itu nggak mungkin, mesti orang menjaga satu pemain. Nah, ini Kehrer itu mengalami situasi di mana dia menghadapi dua pemain. Nah, itu susah. Harusnya itu strikernya turun, sehingga satu aja lah minimal dari tiga striker PSG itu, sehingga menciptakan situasi jumlah pemain yang sama di situasi itu, sehingga misal Kehrer ya menjaga Lewandowski dan mungkin misal Di Maria menjaga Coman ya, sehingga gol itu bisa dihindarkan gitu. Tapi ya apa daya, sudah terjadi karena memang nggak ada yang jaga dan kalah jumlah pemain ya. Coman senang leluasa dan sundulannya bagus sekali dan sangat mocok ya. Kiper manapun ya pasti sulit karena bolanya itu keras dan mocok. Nah, itu tadi sih ya kunci kemenangannya Munchen ya, karena mungkin ya ini karena mereka lebih pengalaman di fase ini ya. Mereka kan sering final ya, dan sudah memiliki pondasi tim yang baik gitu. Dan juga ya ini yang paling penting ya, yang nggak dimiliki semua klub itu adalah Munchen itu nggak mengandalkan satu pemain. Jadi semua pemain itu benar-benar boleh berkreasi dalam setiap situasi ya. Misal Lewandowski mati, itu ada yang lain. Misal Muller hari ini nggak bekerja misalnya ya, itu mesti pemain lain ada. Bahkan ya Munchen kualitas pemain cadangannya Munchen itu bagus. Misal kemarin ya, misal Coman kemarin buruk, masih ada Perisic, juga masih ada Coutinho. Kita juga lihat bahwa di tengah ketika Thiago kecapean, mereka sering memasukkan Tolisso ya. Dan itu juga kualitasnya tidak
kalah jauh, nggak kayak tim-tim lain ya misalnya. Jadi memang Munchen kualitas pemain cadangannya itu merata gitu di semua lini, dan juga walaupun diganti kualitas permainan Munchen tidak banyak turun dan tetap stabil. Nah, laga kemarin itu maaf ya. Ya Allah, bentar. Maaf. Nah, maaf ya. Nah, kembali lagi. Kemarin ini kalau saya mencoba memilih man of the match ya. Saya kalau di Champions League final ini yang jadi man of the match Kingsley Coman karena golnya. Maka saya memilih Manuel Neuer. Hari ini tampil sangat baik, di mana dia berhasil membendung cukup banyak peluang dari PSG ya, dari tendangan Neymar Marquinhos, juga tendangan Mbappe yang offset itu ya, dia tetap mau ngeblok walaupun offset. Itu benar-benar kiper yang etos kerjanya bagus banget ya. Jadi Neuer kemarin itu tampil sangat baik sekali dan berhasil menjadi kapten Bayern Munchen yang baik dan menjalankan tugasnya ya. Itulah dibutuhkan pemimpin di suatu tim gitu ya. Dan Munchen itu kolektif, tidak mengandalkan satu pemain. Nah, itu yang harus ditiru oleh banyak klub. Jadi mulai membangun pondasi pemain dan ada regenerasi ya. Pemain muda itu mestinya diberi kesempatan jam terbang. Jangan terlalu mengandalkan pemain senior dan tua. Dan jangan terlalu individu. Nah, di PSG sendiri sih saya lihat masalah mereka itu pertama ya, mereka nggak memiliki gelandang pengatur serangan ya. Itu mesti kalau nggak ada pengatur serangannya mesti serangannya tuh terlalu textbook, kurang variasi, itu mesti terjadi. Dan pasti kalau nggak ada gelandang serangannya itu kualitasnya itu ya, kalau misal peluang kayak emas, perak, perunggu, ya mungkin perunggu. Kalau ada gelandang serang itu bisa menjadi emas, karena gelandang serang itu mesti nggak egois dan memiliki teknik bagus dan umpan yang akurat. Nah, itu PSG kemarin nggak punya. Terus ditambah lagi itu strikernya PSG ini ya, itu jarang turun. Defense-nya cukup 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 jelek menurut saya, kurang baik. Kayak pemain kayak Di Maria, Neymar, Mbappe ini jarang turun. Maksud saya bukan turun menjemput bola ya, tapi turun untuk duel kayak perebutan bola gitu. Saya kemarin nggak ngelihat, jarang ya. Padahal lawan seperti Munchen itu sangat sangat kuat dalam situasi kayak gimana ya. Pemain Munchen itu bagus ya, semua pemain itu bisa mengolah bola ya, sehingga kalau situasi misal kalau PSG kalah jumlah ya, karena strikernya tuh terlalu ke depan semua ya, itu sangat fatal akibatnya ya. Karena kalau kalah jumlah kan, wong jumlah sama tetap tetap berbahaya loh Munchen, apalagi kalah jumlah. Itu sudah terjadi pada Barcelona ya, ketika Messi dan Suarez ini nggak turun terlalu di depan menunggu bola, sehingga ya mestinya lini mesti lini tengahnya lawan lawan itu mesti kerja keras banget ya membendung Munchen, dan itu terjadi pada PSG. Nah, ya, ya selamat kepada Munchen, dan PSG ya bisa dicoba tahun depan ya. Mereka sudah memiliki fondasi yang bagus, mungkin tinggal menambah gelandang serang dan juga striker tengah yang oportunis gitu ya, karena mereka kehilangan Cavani ya, dan juga Icardi belum teruji menurut saya. Perlu didatangkan striker tengah yang baru untuk memberikan persaingan ya. Itu sih. Dan juga Thiago Silva kan mau pindah klub, kontraknya habis. Nah, itu PSG mesti beli back baru itu, karena Thiago Silva itu walau tua dia tuh bagus kok, paling bagus di PSG di back tengah, karena stabil dia itu saja sih. Dan PSG nggak punya back kanan murni ya. Dulu dia punya Thomas Munir, cuma kontraknya habis. Sekarang Kehrer itu back tengah aslinya, cuma di PSG dia jadi back kanan karena PSG nggak punya back kanan asli. Nah, ini PR-nya Thomas Tuchel, pelatihnya ini mesti membeli back kanan yang baru gitu. Masa tim besar nggak punya back kanan asli? Aneh ya. Ya udah, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.